Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi rabbil alamin Nabil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan. Tempo hari dikatakan bahwa substansi dan aksiden itu memiliki gerak. Yang ditanyakan adalah apakah yang bergerak itu substansi materi saja atau substansi yang lain, di mana termasuk roh atau juga wujud non materi seperti barzah atau akal. Jawabannya adalah yang bergerak itu hanya substansi materi, yang non materi tidak bergerak. Lalu pertanyaan berikutnya, kalau materi saja yang bergerak, mengapa di alam barzah kita masih bisa mengalami perubahan? Orang yang mati masih bisa menerima amal jariah. Jawabannya kurang lebih bahwa orang yang mati itu tidak putus sepenuhnya dari badan, melainkan dia masih berhubungan, yaitu apa? Rohani yang potensi tambangnya. Roh potensi tambang masih berhubungan dengan tubuh yang ada di kubur. Oleh karena itu, dia masih bisa menerima perubahan. Artinya perubahan yang bermakna boleh dikata gerak, yakni yang berubah di dalam waktu. Mungkin timbul pertanyaan lagi, nanti di akhirat ketika sudah tidak ada materi, orang yang diazab di sorga, orang yang diazab di neraka, kalau sudah habis dosanya, itu dimasukkan sorga. Bukankah itu juga perubahan? Kita katakan memang itu perubahan. Tetapi perubahan itu apa? Perubahan kun fayakuni. Yakni apa? Perubahan di luar waktu. Yakni tidak memakai proses gerak. Gerak itu apa sih? Gerak adalah keluarnya sesuatu dari titik mungkin menuju yang dimungkinkan, atau dari titik potensi menuju titik de facto dengan perlahan, yakni apa? Dalam waktu. Oleh karena itu, yang tidak di dalam waktu, maka tidak dikatakan gerak, sekalipun ada perubahan. Terima kasih. Ada lagi? Ikhtiar tadi yang ditanya di luar paham? Ya, paham nih. Masa kurang. Tadi ditanya bahwa bagaimana dengan ikhtiar manusia. Hegel bilang bahwa perbuatan kita pada hari ini Tuhan tidak ikut-ikut pada masa hidup kita. Jawabannya apa? Tidak bisa dikatakan tidak ikut-ikut, tetapi tidak bisa pula dikatakan ikut-ikut. Bagaimana? Tuhan dari satu sisi sebab dari segalanya, manusia dari satu sisi akibat dari Tuhan. Oleh karena itu, maka manusia adalah hakikat ketergantungan kepada Tuhan. Dari sisi yang lain, perbuatan manusia akibat daripada keberadaan manusia. Perbuatan manusia akibat dari manusia. Dari satu sisi yang lain pula, akibatnya akibat bagi sebabnya. Oleh karena itu, dilihat dari sisi ini, perbuatan manusia adalah akibat Tuhan juga. Karena akibatnya akibat, yakni makhluk Tuhan juga. Tetapi dari sisi ini, Tuhan tidak dimintai tanggung jawab. Kenapa? Karena di bagian akhir sebab,
yakni yang namanya manusia terdapat ikhtiar untuk memilih perbuatan itu apa yang akan dilakukan. Oleh karena itu, dari sisi ini, yakni dari sisi bahwa perbuatan manusia dilakukan oleh manusia atas dasar ikhtiar manusia, dari sisi ini apa? Perbuatan manusia merupakan tanggung jawab manusia, yakni manusia yang tadi berhak memilih ke kanan atau ke kiri, dia yang bertanggung jawab. Nah, sekalipun dari sisi yang lain bahwa perbuatan manusia merupakan akibat daripada manusia, maka dia juga merupakan akibat daripada Tuhan. Yakni kalau mau dibahasakan secara pendek, perbuatan manusia adalah makhluk Tuhan dan perbuatan manusia adalah perbuatan manusia. Yakni ketika dikatakan makhluk Tuhan, Tuhan tidak bisa dimintai tanggung jawab. Tapi ketika dikatakan perbuatan manusia, maka manusia yang bertanggung jawab. Unsur, makanya seperti ular kalau menggigit manusia, itu tanggung jawab Tuhan. Makanya orang yang digigit ular, kalau orangnya tidak sengaja kelayapan, pacaran di gelap-gelap, umpamanya, itu tanggung jawab Tuhan. Tuhan nanti memberi pahala padanya. Karena ular tidak punya ikhtiar. Tidak punya ikhtiar tapi tidak punya akal. Ingat, ikhtiar punya lo ya. Binatang adalah benda berkembang perasa dan bergerak dengan kehendak, yakni punya ikhtiar. Tapi ikhtiar yang dibahas dalam perbuatan manusia adalah ikhtiar yang dibarengi dengan pengertian, adalah ikhtiar yang melazimkan tanggung jawab. Oleh karena itu perbuatan binatang tidak dikenal ikhtiar karena tidak dimintai tanggung jawab yang dikarenakan tidak adanya pengertian. Tapi secara filosofi, perbuatan manusia dan binatang sama saja atas dasar ikhtiar. Tapi binatang tidak punya akal sehingga mengerti perbuatannya jelek atau buruk, sementara manusia mengerti. Oleh karena itu hanya manusia yang diminta tanggung jawab. Nah, akibatnya akibat yang muncul dari risiko atau efek samping adanya ular, itu merupakan tanggung jawab Tuhan. Kenapa? Karena pada ular tidak terdapat akal yang bisa mengerti bahwa perbuatannya itu baik atau buruk. Oleh karena itu, akibatnya ular, akibat pula bagi Tuhan. Makhluknya makhluk bagi Tuhan. Dan merupakan tanggung jawab Tuhan. Tapi pada manusia tidak bisa ditanggung-jawabi Tuhan. Karena manusia memiliki akal yang mengerti terhadap perbuatannya. Ada lagi? Ada pertanyaan bahwa roh manusia atau roh siapa saja itu di samping dia menguasai materi, yang mengatur materi, dia juga bergantung kepada materi. Misalnya kalau mau ke pasar, rohnya nggak bisa, harus meminta tolong pada kaki untuk jalan naik PT-PT terus ke pasar. Kalau mau ke IAIN juga begitu, harus naik motor, sekalipun motornya pinjam. Nah, jadi kakinya diperlukan. Jadi di sini rohani manusia tergantung pada badan. Padahal yang namanya sebab tidak mungkin bergantung kepada akibat. Malah sebaliknya, akibatlah yang bergantung kepada sebab. Jawab, kesebaban roh kepada badan itu bukan kesebaban pemberi, semacam pemberilah. Yakni dia itu semacam agen.
semacam penyalur, yakni manusia atau roh manusia yang bergabung dengan badan itu merupakan satu esensi, yakni dua-duanya antara roh dan badan disebabkan oleh satu sebab pemberi. Namun dalam penyebabannya itu atau dalam mengakibatkan akibat seperti manusia, nah itu rohaninya yang dijadikan apa? Supir atau penguasa daripada rohaninya. Umpama badan itu sendiri yang kita lihat, maka sebab pemberi mencipta badan. Tapi dalam badan ada mata, ada otak, ada kaki. Di mana yang menguasai badan siapa? Otak. Jadi dari sisi ini otak menguasai badan seluruhnya. Tapi dari sisi bahwa otak perlu kepada makanan, perlu kepada energi, perlu kepada darah, perlu kepada semak dan lain-lainnya, itu perlu kepada badan lainnya. Di sini otak, sekalipun dibilang penguasa kepada badan, sekalipun mungkin dari satu sisi dia disebut sebagai sebab geraknya badan, tapi dia juga apa? Memerlukan kepada badan. Kenapa bisa perlu begitu padahal dia nampak sebab? Jawabannya bahwa dia bukan sebab. Bukan sebab daripada badan. Otak bukan sebab daripada badan. Katakanlah sebab dari gerakannya itu, sebab dari perbuatannya. Roh juga demikian. Roh manusia atau roh siapa saja itu bukan penyebab daripada keberadaan janin di perut, bukan penyebab daripada keberadaan badannya. Badan itu merupakan sebab penyiap daripada dihembuskannya roh oleh Tuhan spesies roh. Nah, setelah dihembus rohnya itu tujuannya apa? Untuk mengatur dari dekat apa yang namanya badan itu. Yakni roh yang ditiupkan oleh Tuhan spesies itu tujuannya bukan sebagai sebab daripada badan, tapi sebagai pengatur daripada badan. Oleh karena itu, karena dia pengatur, maka dari satu sisi dia mengatur badan, tapi dari sisi yang lain dia memerlukan kepada badan. Makanya dia tidak bisa melihat kalau badannya nggak punya mata. Dia tidak bisa mendengar kalau telinganya dituli. Begitu. Jadi kesebaban roh itu sebenarnya dari sisi kepenguasaannya saja. Dari sisi bahwa roh yang menguasai dan mengatur badan. Karena salah satu aturan badan seperti pertumbuhan rambut dan kuku, maka dari sisi itu ia menumbuhkan rambut dan kuku. Gitu. Tapi rambut dan kuku itu yang disebabkan olehnya itu sebenarnya timbul dari sisi kepengaturan siapa? Kepengaturan rohani. Jadi rohani itu bukan sebab daripada keberadaan badan, melainkan kepengaturan badan saja. Sedangkan barzakhi atau rohani yang dikatakan di barzah itu atau rohani atau Tuhan spesies manusia, yaitu akal terakhir itu yang disebut sebab pemberi daripada keberadaan manusia. Apa manusia? Yakni badani dan rohani. Yakni begini, barzah itu berkewajiban mewujudkan dan mengatur materi. Barzah berkewajiban
mengadakan dan mengatur materi. Apa saja yang ada di alam materi ini? Pohon, air, batu, terus tanaman, ikan-ikan, dan semuanya itu. Makhluk barzah yang disebut malaikat pengatur semesta alam materi, itu apa? Tugasnya mengadakan dan mengatur materi. Tapi setelah diadakan, diatur. Yani tapi diadakan dulu baru diatur. Dan kalau sudah diadakan, itu tidak diatur langsung. Siapa yang mengatur? Ruh individu, yakni mereka ruh universal seperti Tuhan rumput. Itu disebut ruh universal. Seperti Tuhan manusia, Tuhan air, Tuhan batu, Tuhan ikan, Tuhan kecil ya semua itu. Atau malaikat ikan, malaikat air, malaikat gunung, malaikat pohon, malaikat manusia misalnya. Itu semua apa? Itu semua disebut roh universal. Nah, Tuhan spesies pohon mengadakan dan mengatur pohon, tetapi tidak langsung. Bagaimana caranya? Dihembuskan roh individu ke dalam pohon. Yakni, katakanlah di awal kali dia bertunas, atau seperti di jabang bayi di perut ibu, dia hembuskan roh individu itu. Kemudian roh individu itulah yang mengatur dari dekat apa yang disebut alam materi. Nah, manusia sepak terjangnya itu diminta tanggung jawab karena rohaninya memiliki unsur yang bernama akal. Gitu. Jadi kalau saya sering mengatakan bahwa rohani manusia sebab daripada materinya, itu sebenarnya sebab kepengaturan saja. Yakni dia yang mengatur gerak-geriknya. Gitu. Bukan dia sebab daripada keberadaan badan. Pertanyaannya adalah, ketika manusia yang memiliki tanggung jawab berbuat sesuatu, lahiriahnya seperti makan barang haram, itu terwujud dalam rohani manusia api. Dalam barzakhi manusia terwujud api. Orang menggunjing terwujud apa? Bangkai. Orang misalnya tidak mengamalkan ayat-ayat Tuhan, terwujud dalam barzakh manusia. Dalam barzakhi manusia apa? Keledai, khimar. Nah, apakah ini merupakan akibat dari materi? Kalau merupakan akibat dari perbuatan manusia yang materi, berarti apa? Berarti kematerian telah berefek pada non-materi. Di sini menyalahi aturan. Kenapa? Karena non-materi lebih kuat dari materi. Bagaimana dia terpengaruh oleh materi? Betul begitu? Betul nggak? Atau ragu? Pertanyaannya betul. Jawabannya adalah apa? Bahwa yang berefek itu bukan perbuatan materinya. Perlu diketahui bahwa kan kita bilang bahwa setiap keberadaan memiliki rohani. Batu, gunung, air, manusia, binatang, pohon, dan seterusnya, bintang, matahari, bumi, itu semua memiliki roh. Sering sudah dibuktikan, dan mungkin nanti akan ada pembuktian lagi, bahwa seluruh materi memiliki roh. Begitu juga dengan amal perbuatan manusia. Amal perbuatan manusia ini juga memiliki dua sisi, badani dan rohani.
Jadi orang yang berbohong, badaninya merangkai kata-kata, tapi rohaninya apa? Mencipta api neraka. Orang yang menggunjing, lahiriahnya merangkai kata-kata, tapi barzakhinya apa? Memakan bangkai manusia. Yakni gunjingan itu di mana berupa kata-kata atau tulisan materinya, barzakhinya yakni rohaninya memiliki tajalli, memiliki wajah yang bersifat non materi tapi barzakhi. Yakni apa? Kalau menggunjing sama dengan bangkai manusia, kalau makan harta haram sama dengan makan api neraka. Itu nih, yakni bukanlah materi yang telah menyebabkan sesuatu kepada rohani, tetapi rohani yang menyebabkan sesuatu pada rohani. Materi tidak lain menyebabkan kematerian saja, yakni kalau orang merangkai kata-kata, yang lainnya mendengar kata-kata. Pendengaran orang lain itu pun insya Allah nanti suatu ketika akan kita jelaskan bahwa itu bukan materi. Anda yang sekarang mendengar kata-kata saya, di mana kata-kata saya ini adalah materi, sementara yang mendengar itu adalah rohani Anda, itu sebenarnya bukan materi ini yang Anda dengar, tapi non materi lain yang Anda ciptakan sendiri. InsyaAllah nanti suatu saat kita akan bahas bahwa seluruh yang Anda dengar buatan Anda, seluruh yang Anda lihat buatan Anda, yang Anda lihat secara materi, yang Anda dengar secara materi, itu hanyalah bersifat contoh belaka. Contoh dari apa? Contoh dari apa yang akan Anda ciptakan di dalam rohani Anda. Makanya kalau ada orang salah dengar, itu bukan salah dengar, karena salah cipta. Jadi yang dia cipta lain daripada apa yang terdengar. Nanti insya Allah akan kita bahas di dalam ilmu kayaknya, di pembahasan ilmu. Jadi ilmu kita ketika kita melihat gunung, apakah materi berefek pada non materi kita? Ternyata Mullah Sadron membuktikan tidak demikian. Jadi kalau gunung itu disadap oleh mata, dikirim dari mata ke otak, di otak situ sebagai contoh kepada rohani. Kemudian rohani mencipta seperti yang dibawa otak itu misalnya di dalam dirinya. Maka kita akan melihat gunung itu dengan contoh yang ada. Jadi yang kita lihat itu bukan dari gunung, tetapi dari kita sendiri. Begitu. Nah, perbuatan manusia ini juga demikian. Perbuatan manusia memiliki badani dan memiliki rohani. Perbuatan manusia memiliki materi dan memiliki unsur non-materi. Oleh karena itu, kalau nanti perbuatan kita berefek pada rohani kita sehingga tercipta hal-hal dalam rohani kita, itu bukan diakibatkan oleh materi kita, melainkan bukan disebabkan oleh materi perbuatan kita, melainkan oleh unsur non-materi daripada perbuatan kita. Begitu. Kita insyaAllah masuk materi halaman 5 sebagian pandangan nomor 2. Tapi sebelum itu, sebagaimana biasa, saya konklusi sedikit pelajaran sebelumnya. Pelajaran terakhir kemarin apa? Bahwa wujud dalam itu, ini bantahan orang terhadap kesamaan esensi luar dan dalam, kesamaan esensi yang ada dalam ilmu dan yang ada di ekstensi. Mereka mengatakan apa? Bahwa
apa yang ada dalam akal, seperti halnya bayangan gunung, panas dan sebagainya, itu bukan gunungnya, bukan panasnya, tapi gambaran gunung dan gambaran panas atau manis. Esensi juga begitu. Esensi manusia yang dipahami oleh manusia, atau esensi gunung yang dipahami manusia, esensi pohon yang dipahami manusia, itu merupakan gambaran esensi, bukan esensinya. Itu kata debatan pertama, kata mereka. Jawabannya apa? Kalau begitu berarti semua yang kita tahu ini tidak tahu. Kalau begitu kita tidak mungkin punya ilmu pengetahuan sedikit pun. Karena kalau gambaran yang kita tahu bukan hakikat yang di luar yang ditahu, berarti yang kita rasa tahu ternyata tidak tahu. Yani ini sofis. Sofis, yani mengingkari seluruh pengetahuan. Oleh karena itu mereka apa? Bilang tidak ada memang. Keberadaan ini malah tidak ada. Sampai mengatakan begitu. Makanya cara mengobati mereka kadang-kadang apa? Dibawa ke air, ke sungai. Kalau dia angkat celananya, bilang, kenapa kau angkat celana? Air bilang, yang kamu pahami di dalam akal tidak sama dengan yang ada di luar akal. Esensi air yang kamu pahami di dalam akal tidak sama dengan esensi yang ada di luar akal. Ngapain kamu angkat-angkat celana? Oleh karena itu, kenapa kamu angkat celanamu? Ini air basah. Mana basah? Yang kita tahu basah, tidak basah di luar. Kan tidak sama. Atau diajak ke harimau. Kalau dia lari, bilang, kenapa kamu lari dari harimau? Harimau menerkam manusia. Itu kan esensi yang kamu tahu dalam akal. Esensi yang kamu tahu dalam akal tidak sama dengan esensi di luar akal. Oleh karena itu, tidak usah takut. Misalnya begitu. Atau ditempelengi saja. Tempelengi, ding. Kalau dia berteriak-teriak, mengapa menempeleng? Kita bilang bahwa kamu dan saya ini tidak ada. Esensi yang kamu pahami tentang dirimu, esensi yang kamu pahami tentang saya, tidak sama. Bahkan esensi tempeleng yang kamu rasakan itu tidak sama dengan yang kamu tahu. Jadi kalau kamu mendakwa aku menempelengmu, aku bilang anda, apa tempeleng? Ini tempeleng begini. Bukan nih, di luar bukan begitu. Yang kamu tahu begini-begini itu dalam akalmu. Di luar akal tidak begini-begini. Bagaimana? Percuma aku kasih tahu kamu karena tetap tidak akan ditahu. Misalnya begitu. Oleh karena itu, seluruh ilmu pengetahuan pada hakikatnya apa? Kebatilan. Ini tidak mungkin. Debatan mereka yang kedua apa? Keberadaan dalam akal itu tidak ada. Katanya begitu. Keberadaan dalam akal tidak ada. Karena keberadaan dalam akal itu timbul dari penisbahan sesuatu kepada manusia. Jadi dia nisbi. Sedang ilmu itu adalah hubungan yang dihasilkan dari penghubungan jiwa dan objek ilmunya di luar akal. Yani apa? Ketika manusia dihadapkan kepada pohon, terjadi nisbah, terjadi hubungan antara manusia dan pohon. Hubungan itulah yang dikatakan ilmu. Oleh karena itu, karena hubungan itu nisbah saja, yakni nisbi, yakni penghubungan saja, maka dia tidak ada. Karena penghubungan itu lawan daripada ada. Seperti perkataan api panas,
Kapan itu dibahas? Di logika atau di filsafat? Seperti api panas. Api ada, panas ada. Tapi hubungan antara api dan panas, yaitu pengkabaran panas pada api, pemredikatan predikat terhadap satu subjek, itu terjadi karena apa? Karena nisbah yang ada pada keduanya. Nisbah yakni hubungan. Kalau api ditulis di suatu tempat, panas ditulis di suatu tempat yang lain, nggak ada hubungannya. Api, panas. Tapi kalau dibilang api itu panas, maka ada hubungan antara pemberitaan panas terhadap api yang dilukiskan dalam kata itu. Api itu panas. Oleh karena itu, hubungan itu sebenarnya tidak ada. Keberadaannya nisbi, yakni ada dalam akal, yakni terselubung dalam subjek dan predikat. Kemarin sudah dijelasin itu kapan? Waktu bahas apa? Ilmu, kata dia. Ilmu itu sebenarnya tidak ada. Yang ada hanya nisbi, nisbah, yakni nisbi, yakni bersifat nisbi, yakni nisbah, hubungan saja. Apa artinya hubungan? Tidak ada. Hubungan antara masjid dan saya, itu yang dibilang ilmu. Nah, oleh karena itu ilmu sebenarnya tidak ada dalam akal. Terhubungkan. Seperti Anda ketika bercermin, apakah gambar Anda ada dalam cermin? Apakah Anda ada dalam cermin? Ya, kalau gambarnya saja, berarti sudah mengakui dari awal di bagian pertama. Berarti gambarnya, bukan Andanya. Sementara yang ini dikatakan bahwa yang Anda tahu persis sebagaimana yang ditahu di luar. Kalau gambarnya, sudah problemnya di bagian pertama itu. Kalau esensi yang ditahu manusia bukan hakikat esensi yang diketahui di luar, berarti sama dengan cermin. Bahwa yang ada dalam cermin gambarnya, berarti bukan orangnya. Berarti yang ditahu oleh rohani kita sama dengan peribarahan. Oh, ada peribarahan. Peribaratan, semacam peribaratan tahunya cermin kepada manusia. Berarti tidak tahu, karena salah. Sudah dijawab bahwa bukan begitu. Yang kedua, bahwa gambar dalam cermin itu sebenarnya tidak ada. Dia hanya nisbah saja, hubungan saja. Manakala orang pergi, tidak ada dihubungkan, maka cermin sendiri, manusia sendiri. Jadi adanya adalah sama dengan ketiadaannya. Cermin itu dalam hadis disebut betapa agungnya cermin. Nanti satu saat insyaAllah kita bahas itu. Oke. Sekarang dua. Keberadaan dalam akal itu tidak ada katanya. Tidak ada keberadaan dalam akal. Keberadaan dalam cermin tidak ada. Karena yang ada nisbah. Sedangkan nisbah itu ada manakala aktif. Manakala orang bercermin di depan. Begitu orangnya pergi, gambarnya pergi. Begitu Anda pejamkan mata, Anda tidak mengerti lagi esensi manusia atau esensi pohon. Sedang ilmu itu adalah hubungan yang dihasilkan dari penghubungan jiwa dan objek ilmunya di luar akal. Kayak orang bercermin. Pandangan ini juga mustahil diterima. Kenapa? Sebab kita juga mengetahui dan memahami ketiadaan. Kita juga mengerti makna tiada. Mengerti apa tidak? Tiada. Kalau ilmu itu nisbah, hubungan antara subjek yang mengetahui dengan objek yang diketahui, maka dalam mengetahui tiada, tidak ada yang namanya nisbah.
Apa ada penisbahan? Adakah manusia dihadapkan pada ketiadaan lalu baru dia mengerti tiada? Kalau manusia dihadapkan kepada ketiadaan untuk mengerti tiada, berarti sang tiada itu ada. Karena manusia mengerti tentang tiada, dan tiada itu adalah tiada, bukan ada. Oleh karena itu tidak bisa dinisbahkan kepada manusia. Nah, kalau ilmu itu nisbah, yakni hubungan antara dua, antara objek dan subjek, berarti manusia tidak mungkin mengetahui tiada. Sebab tiada adalah tiada, tidak bisa diadain, sehingga dihadapkan pada manusia, lalu kita nisbahkan keduanya. Understood? Sebab kita juga mengetahui dan memahami ketiadaan. Kalau ilmu itu hasil dari penghubungan jiwa dan objek, maka manakah objek ketiadaan itu? Mana objek ketiadaan? Tidak ada. Karena objek ketiadaan tidak ada, maka nisbah tidak ada. Karena nisbah tidak ada, sementara manusia mengetahui ketiadaan, maka ilmu itu bukan penisbahan. Ini begitu. Pertanyaannya tidak jelas, sekalipun saya memahami. Tapi arahnya juga dia tidak jelas, karena baru setengah matang konsepnya. Dibilang bahwa kita mengerti tiada karena ada. Terus, ya berarti pengertian kepada tiada karena ada. Terus, maunya apa? Nah, kira-kira maunya bahwa pengetahuan kita kepada tiada itu juga timbul dari penisbahan sesuatu, yakni penisbahan kita terhadap sesuatu. Tetapi penisbahan kepada tiada itu bukan pada tiada, tapi pada ada. Paham tak? Karena kita ternisbahkan, terhubungkan dengan keberadaan, lalu memahami ada, dengan itu pula akan memahami ketiadaan. Oleh karena itu perlu penisbahan. Begitukah? Tak bisa, karena ketika penisbahan itu apa yang dihasilkan oleh penisbahan itu ilmu. Yakni kalau orang atau filosof berpendapat bahwa ilmu adalah nisbah, berarti ilmu terhadap keberadaan karena hanya nisbah, berarti hanya keberadaan yang dihasilkan. Yakni ketika manusia memahami keberadaan dari keberadaan yang ada di luar, kemudian dinisbahkan, dihubungkan pada dirinya, kemudian mengerti keberadaan, berarti kalau ilmu itu nisbah dan penghubungan, ya hanya itu ilmunya. Ilmu kepada ketiadaan tidak mungkin muncul, karena tidak ada penisbahan. Nah, tapi kalau kita berpendapat bahwa ilmu bukan nisbah, oleh karena itu, sekalipun tidak ada objeknya di luar, kita bisa memahami. Karena ilmu bukan nisbah, ilmu bukan penghubungan, kayak orang bercermin di depan cermin. Ilmu bukan penisbahan. Oleh karena itu, banyak yang tidak ada kita bisa mengerti. Seperti tiada, seperti sekutu Tuhan, seperti ayah Nabi Isa, seperti bumi dari emas, seperti buruk yang dihayal-hayal pakai kayak kuda bergambar wajah manusia, dan seterusnya. Jadi seperti Superman, seperti Batman, seperti Spiderman, itu semua keberadaan esensi yang digambar di dalam akal manusia, sekalipun tidak ada wujudnya di luar akal. Karena kita mengatakan bahwa ilmu bukan nisbah, bukan penghubungan. Jadi sehingga tidak mesti ada Spiderman untuk mengerti Spiderman. yakni manusia laba-laba, laba-laba merah misalnya, atau laba-laba biru kalau ada. Kalau tidak ada, karang nih cerita laba-laba biru.
dan seterusnya. Kalau menyengat orang jadi biru. Kalau ngeliat duit, matanya jadi biru. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan, apakah ketiadaan mutlak itu ada? Siapa yang bisa menjawab? Kalau ketiadaan mutlak itu ada, ya berarti ada, bukan tiada. Jadi kalau pengetahuan itu adalah nisbah, maka kita tidak akan pernah mengerti makna ketiadaan mutlak. Tapi karena kita ini bukan penganut aliran ilmu yang dikatakan hubungan, maka kita bisa mengerti sekalipun tidak ada wujudnya. Seperti ketiadaan mutlak, sekutu Tuhan, pertemuan kontradiksi. Mana bisa? Coba kalau Anda tidak bisa memahami kontradiksi, tidak bisa memahami kemustahilannya. Kontradiksi dibayangkan dalam akal, dihukumi. Misalnya kontradiksi itu mustahil bertemu. Nah, padahal kontradiksi tak pernah bertemu. Bagaimana akal bisa memahami kontradiksi, makna kontradiksi? Positif negatif tidak bertemu. Gitu. Jadi karena ilmu itu bukan penghubungan, maka kita bisa mengerti sekalipun tidak ada. Seperti apa? Ketiadaan mutlak itu. Ketiadaan mutlak tidak ada. Ketiadaan mutlak itu tidak ada. Kalau ketiadaan mutlak itu ada, maka dia bukan ketiadaan mutlak, berarti keberadaan. Ketika dibilang ketiadaan mutlak, maka dia adalah tiada. Maka kalau ditanya, apakah ketiadaan mutlak itu ada? Enggak ada. Ya sudah, kalau enggak ada, ya enggak ada. Ya memang itu ketiadaan mutlak, enggak ada. Ketiadaan mutlak tidak ada. Ketiadaan nisbi ada. Seperti di tangan saya tidak ada telurnya. Tidak ada gajah. Kalau ada gajah, berat. Tidak ada gajah di tangan saya. Tidak ada ikan lauhan. Tahu ikan lauhan? Ikan hias yang mahal. Saya tidak ada ikan duyung. Ketiadaan nisbah, ketiadaan yang dihubungkan, ketiadaan nisbi ada. yakni ketiadaan yang saya hubungkan kepada ikan duyung ada. Di mana? Tangan saya. Tangan saya tidak ada ikan duyung. Di tangan saya tidak ada harimau. Nah, kalau ada harimau, kalian lari semua. Baru saya yang dimakan dulu. Nah, di tangan saya tidak ada harimau. Tahu? Jadi ketiadaan yang dinisbahkan, yang dihubungkan kepada harimau, itu ada. Mana? Tangan saya. Begitu. Tapi ketiadaan mutlak tidak ada. Tapi bisa dipahami. Karena ketiadaan mutlak, yakni tidak ada. Apakah tidak ada itu ada? Ya, kontradiksi. Tidak ada ya tidak ada. Jangan dibayang-bayangin tidak ada itu kayak apa. Orang tidak ada dibayangin ibadah ada. Dodong di kalian. Yo, ulang. Pertanyaannya, sekutu Tuhan saya katakan tadi tidak ada. Pertanyaannya di dalam akal ada, berarti dia ada. Apakah yang ada dalam akal itu sekutu Tuhan? Apa yang ada dalam akal itu? Sekutu Tuhan atau pengertian sekutu Tuhan? Ketiadaan mutlak atau adanya ketiadaan mutlak? Yang ada dalam akalmu itu sekutu Tuhan. Jadi betul-betul sekutu Tuhan, membantu Tuhan, apa sih? Yang ada dalam pikiranmu itu tentang sekutu Tuhan itu, apa dia membantu Tuhan? Apakah dia mencipta apa di antara ciptaan-ciptaan ini? Atau makna daripada sekutu Tuhan? Ya mana nih? Makna ya ada. Kalau tidak ada bagaimana mau dipaham? Makna tiada mutlak ada. Itu yang kamu pahami apa? Makna sekutu Tuhan ada. Makna kontradiksi ada.
Yang kita hukumi sekutu Tuhan tidak ada, yakni ekstensinya boten wonten. Katanya orang Jawa, yakni tidak ada. Yang kita katakan tiada, itu ekstensinya tidak ada. Yakni kalau dalam bahasa definisi, predikasi dengan predikasi pertama, maka sekutu Tuhan itu adalah sekutu Tuhan. Maka tiada itu adalah tiada. Tapi predikasi dengan predikasi kebanyakan, maka sekutu Tuhan tidak ada. Apa predikasi dengan predikasi pertama? Siapa yang bisa dikasih tasbih suatu saat? Apa predikasi dengan definisi dengan predikasi pertama? Aduh. Logika satu itu. Apa perbedaan antara definisi dan definit pada definisi dengan predikasi pertama? Kira-kira halaman keempat terakhir itu ditulis di sana. Jadi dilihat nih nanti di rumah apa definisi dengan besok kutanya itu. Yang tidak bisa post up. Setelah post up ditanya lagi, tidak bisa lagi post up lagi. Anyway, jangan sampai saya itu kalau mengajar sungguh-sungguh karena merasa saya wajib melakukannya demi Tuhan. Kalian juga begitu. Nafasi pekerjaan Anda itu dengan percaya pada Tuhan bahwa itu kewajiban. Jangan hanya ingin tahu, kewajiban. Nah, sehingga terdorong dari dalam suatu cahaya pendorong yang mengobrak-abrik segala rintangan. Kemalasan bisa tersingkir dengan otomatis. Kelelahan bisa. Kalau diperhadapkan dengan beberapa pilihan, dia bisa menentukan dengan baik. Belajar dengan rajin di rumah begitu. Diskusi dengan temannya kalau kebetulan dekat pondokannya. Begitu, baik. Ya, ini yang ada pahamannya dalam akal. Jadi kalau predikasi dengan predikasi pertama, maka maknanya saja, istilahnya. Tapi kalau ukuran pertemuannya itu atau ukuran persamaannya itu di luar akal, seperti predikasi dengan kebanyakan, definisi dengan predikasi kebanyakan, maka sekutu Tuhan itu tidak ada, maka tiada mutlak itu tidak ada, begitu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali tahirin. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami yang banyak dengan ampunan-Mu yang lebih besar. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal bakti kami yang sedikit dan kotor ini dengan penerimaan-Mu yang sempurna dan pahala-Mu yang tidak terhingga. Ya Allah, ya Tuhan kami, terlalu banyak duri-duri yang harus kami singkirkan di hadapan kami yang menusuki badan-badan dan jiwa kami, yang tidak mungkin kami mampu memilahnya atau menyingkirkannya satu demi satu. Oleh karena itu, ya Allah, bantulah kami dalam menyingkirkan duri-duri itu dan jauhkanlah dari orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada kami di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.